ini dulu Ekuador. Karena di sinilah penentuan kita menurut saya. Betul. Langkah kita akan ditentukan sini. Kita menang, nafas kita oke. Berarti ke depan bagus. Ya. Kita kalah, Betul. saya bisa mengatakan 80% out. Kan ada posisi 4 terbaik ya, ranking 3 Tiga terbaik. ada 4 tim ranking 3 terbaik. Betul. Siapa tahu plot itu yang bisa diincar, siapa tahu. Nah, negara-negara yang maju itu tidak melihat Piala Dunia U17 sebagai garis finish. Karena mereka tahu ini proses gitu loh. Menang lawan Ekuador saya yakin lolos walaupun masih ada 2 pertandingan ya. Lolos. 3 poin, Bos. Halo warga Bola Plus 62, gimana kabarnya? Salam Bola Plus 62. Wah, lama banget nih kita nggak ketemu ya. Total kurang lebih kalau dihitung-hitung 4 bulan nih nggak ketemu sama warga Bola Plus 62. Dan balik lagi tentunya di sini sudah siap untuk menemani warga Bola Plus 62. Ada gua pastinya Jus Purba dan tentunya gua nggak sendiri. Seperti biasa ditemani oleh 2 punit, 2 komentator, 2 pengamat sepak bola yang pasti sudah dirindukan oleh warga Bola Plus 62. Sudah ada Papi Ropan dan juga Bung Siap. Powell. Oke. Bagaimana? Bung Kabar, Powell, Papi Ropan. Siap. Dan tentunya pembahasannya nggak jauh-jauh buat kita obrolin di Bola Plus 62. Ya. Tentunya hadir dari sepak bola Indonesia. Dan kebetulan kan memang kita sudah memasuki bulan November. Ya. Yang ditunggu-tunggu adalah kalau untuk insan penikmat sepak bola Indonesia adalah Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan nanti di 4 venue. Jis sudah ready di sana, kemudian Jalak Harupat, Manahan Solo, dan kemudian juga Gelora Bung Tomo yang akan menjadi venue untuk openingnya dari Piala Dunia U17. Tapi sebelum nanti kita membahas terkait dengan prediksi dari Bung Towel dan juga Papi Ropan begitu ya. Mungkin yang kita highlight di awal ini adalah bagaimana secara persiapan yang sudah dilakukan oleh Coach Bima Sakti dan juga tentunya teman-teman di Jerman kemarin, karena 6 minggu total kemarin persiapan yang dilakukan oleh tim nasional U17, sudah ada 7 laga uji coba yang dilakoni, 2 menang, 1 imbang, 4 kalah. Bagaimana tanggapan dari Bung Towel dan juga Papi Ropan? Mungkin diawali dari Bung Towel dulu. Soal timnas nih ya. Soal timnas U17. Oke, perlu dipahami bahwa timnas kita kan nggak main di Piala Asia. Ya. Yang lolos ke Piala Dunia kan Jepang, Korea, Uzbekistan, Iran, Uzbekistan. Kita mau nggak mau harus mempersiapkan seekstra mungkin. Ya. Ekstranya itu ya itu tadilah, baik itu persiapan di dalam negeri maupun di kemarin TC Jerman. Ya. Memang tidak lawan tim nasional, lawannya klub. Di over usianya lawan yang lebih tua lah, Ya. 18, 19 itu bagus. Walaupun harusnya tim nasional lawannya tim nasional. Tapi mungkin dengan segala pertimbangan, dengan situasi yang ada, dengan akses kemudahan yang mungkin dibuka oleh Frank Bournemouth, saya pikir itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Ya. Jadi kita menunggu bagaimana nanti, yang penting anak-anak kita ini, kalau buat kita anak-anak kali ya, U17. Bukan adik-adik, tapi anak-anak. Kalau James adik-adik, Adik-adik. tampil percaya diri lah. Semoga tidak grogi. Nggak mudah memang, ngomongnya sih gampang, tapi kan main di panggung besar, pertandingan pertama selalu sulit. Tapi semoga 21 pemain yang sudah ditetapkan ini bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya. Betul. Enjoy aja lah. Karena mereka generasi beruntung. Dari sekian sejak PSSI lahir, mereka adalah generasi beruntung yang bisa main di Piala Dunia. Walaupun ada tahun 79 kan juga yang Piala Dunia U20 ya. Ya. Generasi Bambang Nurdiansyah lawan Maradona waktu itu di Jepang. Tapi menurut saya ini juga generasi yang beruntung main Piala Dunia di halaman rumah sendiri. Di rumah mereka sendiri, di negeri kita. Jadi ini generasi beruntung, 21 pemain yang diasuh Bima Sakti, generasi beruntung. Persiapan itulah yang semaksimal mungkin, bukan yang paling ideal atau paling sempurna. Ya semoga siap lah, di hari H mereka siap, itu aja. Oke, generasi yang beruntung. Kalau dari sisi statistik kan kurang bagus, 2 kali pasti. menang, 1 kali seri, 4 kali kalah. Ya.
Dan menarik ya bahwa kalau kita melihat dari adik-adik yang nantinya akan berjuang di Piala Dunia U17 tadi yang disampaikan oleh Bung Toel, generasi beruntung, dan semoga mereka juga bisa memaksimalkan apa yang mereka bisa maksimalkan ya, keberuntungan mereka dapatkan juga gitu. Apalagi ditambah bermainnya di kandang sendiri, walaupun no pressure ya sebetulnya untuk adik-adik yang nantinya akan berlaga di Piala Dunia U17 gitu, tapi setidak-tidaknya memaksimalkan apa yang mereka bisa untuk tunjukkan di atas lapangan, karena kan juga sebetulnya yang gue lihat juga di Piala Dunia itu tentu menjadi sarana promosi juga bagi mereka yang usianya juga masih muda, dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya di gelaran Piala Dunia pasti akan ada scouting yang nanti juga bisa untuk melihat bagaimana performance yang mereka bisa untuk tunjukkan di atas lapangan. Nah, kemudian dari Papi Ropan ini sebagai penengah kita nih, melihat kemarin Indonesia U17 berlatih di Jerman, pastinya happy dong Papi ya, di Jerman gitu. Saya sih bukan bicara happy ya, kalau bicara Pak Toel sudah bilang tadi tentang hasil statistik mereka dengan 2 hanya menang, 1 imbang, karena kan mereka menghadapi klub-klub ya ada di sana. Betul. Bukan tim nasional. Mestinya kan tim nasional yang seperti yang diincar ya. Tapi terlepas dari itu kan tim kita ini kan dapat seperti durian runtuh saya. Setelah Peru mundur, kita menjadi tuan rumah. Betul. Persiapan kita itu mepet. Ini Piala Dunia. Bukan Piala Asia atau Piala AFF, Piala Dunia. Terlepas itu labelnya U17. Tapi dengan durasi yang pendek, itu kan jadi pertanyaan. Apakah kita ini siap? Sementara tim-tim lain peserta itu sudah jauh hari. Kan setahun sebelumnya mereka berkompetisi, ikut di kualifikasi, udah lolos. Bahkan sebelum kita ikut masuk ke bulan November ini, skuad mereka sudah diumumkan. Kita belum diumumkan, baru hari ini, baru kita tahu. Yang lain sudah jauh-jauh hari, sudah tahu. Jadi mereka lebih siap, secara tim itu lebih siap. Namun kan di sini kita sebagai tuan rumah juga harus memang ya memanfaatkan apa yang ada. Kita sudah ke Jerman, sudah berlatih di sana, sudah uji coba walaupun dengan iklim yang dingin. Balik ke Indonesia harus ada aklimatisasi lagi dengan suasana yang panas, kan beda udara itu. Nah ini yang harus kita maksimalkan ketika kita menjadi tuan rumah, terutama pertandingan pertama. Karena kan selalu pertandingan pertama itu sulit. Dimanapun. Nah kita jangan berbicara dulu Panama, Maroko, ini dulu Ekuador, karena di sinilah penentuan kita menurut saya. Langkah kita akan ditentukan sini. Kita menang, nafas kita oke, berarti ke depan bagus. Kita kalah, saya bisa mengatakan 80% out. Kalau kalah, jadi itu saya bilang ini penentuannya di sini. Jangan terlalu mulung panjang. Bagaimana dengan tim A? Jangan Ekuador dulu. Di sinilah ujian sesungguhnya buat kita. Karena kan ini tim nasional yang kita hadapi, tim nasional Ekuador yang matang, yang berhasil. Argentina sulit untuk kalahkan mereka. Mau Uruguay, mau sebab itu di Latin sulit tuh, James. Nah kita kan belum pernah ketemu dengan tim nasional bermain, apalagi untuk yang mereka ikut ke sini, ke Indonesia. Nah ini menjadi ujian buat Bima Sakti. Sejauh mana ya persiapan kita dengan di Jerman dengan 7 pertandingan itu yang saya pikir ya masih banyak kekurangan lah menurut saya. Itu Bima juga akui. Komunikasi yang paling penting, ya, disiplin lapangan, mengorganize permainan banyak lah. Semoga ini dalam waktu dekat ini bisa cepat ditutup ya. Kemudian kita akan menghadapi pertandingan yang saya pikir ini tidak mudah. Sangat sulit. Kalau bilang kita tidak ada tekanan, ya tekanan luar biasa buat kita. Oh iya, pasti. Ya kan? Apalagi kan publik itu melihat harus menang. Nah ini adik-adik kita kan masih muda sudah dituntut dengan harus menang. Ini persoalan mental. Untuk masuk ini pertandingan pertama dan mereka baru pertama masuk ke lapangan di event yang Piala Dunia, dapat lawan juga nggak mudah. Ekuador dari Amerika Latin, kalau mungkin di switch itu Panama, mungkin ini enak buat kita. Tapi langsung Ekuador, iya kan? Ekuador tuh di belakang, Panama lawan Maroko. Nah kita 2 itu, kita agak lebih enak, hitung-hitungannya enak buat kita. Tapi langsung dengan Panama, makanya saya bilang kalah bahaya. Itu James. Jadi apa yang kita dapatkan di sana ini ya udah kita maksimalkan dengan baik. Semua ada di Bima, dibantu oleh Frank Muhammad, dan kemarin kan ada Indra Safri juga ikut. Berangkat habis dari Asian Games dia pulang dan dia berangkat dan dia mungkin bisa melihat, memberikan masukan-masukan terhadap Bima Sakti, dan di sini ujian bagi dia. Game plan-nya Bima Sakti bagaimana untuk tim U17 kita ini, ya kan? Formasi yang dapatkan, apalagi dengan tidak adanya banyak pemain-pemain diaspora. Cuma 2 yang kita dapatkan, sebenarnya Jun Damanik gagal juga kita dapatkan. Jadi tantangan mestinya kan kita di atas 5 pemain, 7 pemain lebih bagus. Tapi buktinya hanya Weber Yardim yang kita dapat dengan Amar Berkic yang di Hoffenheim itu. Hanya 2 ini. Apakah mampu dengan 2 ini untuk kita bermain di Piala Dunia? Itu juga yang menjadi tanda tanya. Tapi kan sebagai warga Indonesia yang baik ya kita harus memberikan dukungan dong.
Iya, Pasti. Apapun itu Iya, harus iya, mensupport tim ini. Iya, itu. betul. Itu buat saya. Iya, kendati memang secara persiapan bisa dikatakan juga bukanlah dikatakan sebagai persiapan yang proper ya, dengan waktu yang ada ya sebetulnya ya. Tapi langkah mitigasinya sudah dipikirkan tentunya oleh Bima Sakti sebagai pelatih, kemudian juga dibantu oleh Frank Wormuth juga di sana. Dan tadi yang disinggung oleh Papi Ropan, betul ya, jika pemain diaspora yang nantinya akan ikut menjadi bagian dari tim nasional U17 hanya 2 di sana yang tercatat ya, adalah Amar Berkic dan juga Welber Jardim gitu. Sisanya ada Jidabin yang merupakan pemain Asiop gitu. Mauri Ananda nggak jadi dicoret gitu. Total ada 21 pemain yang sudah dipilih untuk nantinya berjibaku buat membela tim nasional U17. Nah, lantas kalau untuk dari yang dilihat oleh Bung Towel dan juga Papi Ropan begitu ya, melihat kapasitas yang dimiliki oleh seorang Bima Sakti. Kita tahu jika memang Bima Sakti punya experience yang cukup baik bersama dengan timnas, termasuk juga timnas kelompok usia muda. Menjadi juara juga di kelompok usia 16 pada saat itu, di tahun 2022 ya kala itu. Akankah memang secara experience yang dimiliki oleh Bima Sakti ini nantinya bisa menjawab bukan keraguan sih, mungkin gue ngelihatnya lebih ke ekspektasi dengan apa yang sudah dimiliki, walaupun memang persiapannya mepet, tapi secara realistis aja deh, apa yang mungkin bisa untuk diberikan oleh Bima Sakti dalam Piala Dunia U17 nantinya, Bung Towel. Iya kan tadi semua udah bicara tentang ketidakidealan situasi kan. 20 gagal, dapat 17, timnya kan belum disiapin. Tim lain sudah lolos kualifikasi, tim kita baru dibentuk lagi, baru seleksi. Bahkan yang seleksi 12 kota itu kan yang masuk dalam 21 pemain ini cuma 1. Aulia Rahman itu, Persita itu. Dari keliling 12 cari talent lagi, cari pemain potensial lagi, yang masuk ke 21 cuma 1. Jadi kan nggak mudah nyari. Maka kerangka yang tersedia adalah kerangka yang juara AFF U16 itu kan, yang dipegang oleh Bima Sakti. Nah di situ kan strength pointnya di situ. Jadi Bima Sakti sudah tidak mulai dari nol dalam memahami karakter pemain asuhannya. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan Bima Sakti adalah bagaimana memaksimalkan hal-hal yang tidak ideal. Kayak tadi ke Jerman, lawannya bukan tim nasional, kan tidak apple to apple gitu loh. Lawan klub aja kalah gitu loh. Tapi kalau kita bicara itu, maka kasihan anak-anak kita ini yang menghadapi ini. Gitu kan. Kalau yang lain sudah lolos kualifikasi, berarti timnya udah ada. Dalam proses setelah lolos menuju Piala Dunia, mereka sedang mematangkan tim. Prosesnya kan itu, mematangkan tim. Advance progress. Nah, tim kita kan malah baru dibentuk. Jadi tim lawan sedang mematangkan tim, kita baru dibentuk gitu loh. Nah, dengan situasi itu memang ekspektasi apa yang harus kita mau? Apalagi drawing tadi tidak menguntungkan. Drawing pertandingan lah. Ketemunya Ekuador dulu yang secara kualitas kelihatannya itulah tim terbaik di grup A. Walaupun kita belum tahu pasti ya. Tapi kelihatannya dialah, karena di kualifikasi CONMEBOL dia kan ranking 2. Brasil, dia Argentina, lalu Venezuela kan. Berikutnya mungkin Maroko kalau pakai ukuran, berikutnya Panama. Maka kan tadi Papi Ropan coba ditukar dulu Panama di depan kan. Kalau dapat drawingnya. Itu kan adalah sudut pandang sepak bola. Tapi kita nggak mau mengecilkan, karena ini udah hitungan hari. Anak-anak kita ini kan bukan salahnya mereka kalaupun tidak siap gitu loh, atau kurang siap, atau tidak sempurna, atau tidak ideal. Jadi kita dukung aja semaksimal mereka bisa. Siapa tahu, sekali lagi siapa tahu mereka dengan segenap ketidakingin menyerahnya ternyata bisa ambil, kan ada posisi 4 terbaik ya, ranking 3 terbaik. Ada 4 tim ranking 3 terbaik. Betul. Siapa tahu plot itu yang bisa diincar, siapa tahu. Itu kan begitu. Saya pikir itulah. Iya. Untuk bisa lolos kan pastinya memang selain memang jadi juara grup, runner up, kan dibilang paling hijau lah ini. Yang kan. paling Indonesia hijau kan baru kali ini sebagai tuan rumah. Iya. Bandingin dengan Asia, Uzbekistan ini yang ketiga, Iran yang kelima, Korea Selatan yang ketujuh, Jepang yang ke-10. Untuk sebagai kawasan Asia aja kan yang paling hijau istilahnya. Lolos di Piala Dunia U17. Sebenarnya kita 4 poin udah bagus, Tom. Kalau kita 4 poin, artinya kalau kita imbang aja lawan Ekuador, nah itu aman.
imbang aja. Jangan match kalah. Ya, gitu. jangan kalah. Kita bisa berharap karena kedua Panama kan. Nah, kita ambil bisa. Itu yang tadi bilang, bisa di urutan ketiganya udah. Bahkan kita bisa runner up. Kalau kita nggak kalah dalam 2 pertandingan, Walaupun nggak jadi jaminan lah. Iya. Kita hanya Betul, berhitung betul. Panama Berhitung aja. itu yang paling lemah. tapi bukan tidak mungkin kita dengan Bukan tidak seenaknya mungkin. bisa menang. Panama juga bagus. Apapun Ini itu perhitungan perhitungan inilah. aja. Di sekarang kita hitung karena dengan faktor kita main di kandang, dukungan supporter yang sangat kuat. Dan itu saya bilang, kita tidak kalah lawan Ekuador pasti akan melecutkan motivasi pemain-pemain. Karena ini tim kuat. Iya, iya. Ya kan? Jadi pertandingan kedua lebih enak buat kita untuk melangkah melawan Panama. Walaupun tidak mudah juga. Tidak boleh menganggap enteng. Tapi modal lawan Ekuador itu dengan hasil imbang, James, itu kuat, bagus. Betul. Bagus. Betul. Positif buat kita. Dan kalau kita bisa menang melawan, kan 3 poin 4 aman. Dan kalau mencari ada 4 tim untuk peringkat ketiga terbaik, Ketiga terbaik. aman itu. Iya, iya. Gitu. Terlepas mungkin kita kalah lawan Maroko terakhir kan hitungannya enak. Nah itu buat kita. Tapi semua terserah pada Bima Sakti. Artinya dia sebagai pelatih, sebagai arsitek dia yang lebih tahu Ya, dengan tim ini. betul. Apa yang harus dilakukan dia lebih tahu. Ya kan? Apalagi sebagian besar pemain-pemain ini yang terpilih itu kan sudah dari tahun lalu yang bersama dengan dia. Sebagian besar. Ya. Jadi dia tahu dengan karakter pemain kan Nabil Azura, ya kan? Arkan, Kakak, ya kan? Itu kan pemain-pemain yang Sultan Saki misalnya. Betul. Ya. Ada Habil di sana, ya ada Rizky Afrizal. Ya. Itu kan pemain-pemain bagus. Ada Kaviatur, Rizky, ada Vigo, Dennis ya kalau sana, ada Ahmad Sidan. Kan semua ini kan pemain-pemain yang secara karakter lebih tahu. Jadi enak buat dia untuk bisa meracik sebuah taktik, strategi. Tinggal dia tambah mungkin dalam ada Wilber Yardim. Ya. Kemudian dengan Amar Berkis ya taruh sana kan oke lah. Karena kita masih punya Aulia Rahman yang bagus, Rajidabin, pemain yang baik juga untuk bisa dia tampilkan. Ya kita akan tunggu, tapi tetap harus bisa memberikan support, dukungan buat anak-anak ini biar mereka bertanding dengan baik gitu. Oke, intinya tentunya memang untuk kita semua nih ya sebagai pendukung nanti buat adik-adik yang ada di Piala Dunia U17 Ya. bahwasanya ya tadi yang sudah diberikan oleh Papi Ropan kemudian juga Bung Powell ya penjelasan yang cukup jelas ya bahwa secara persiapan tadi sudah disampaikan bahwa ya ekspektasi boleh tapi jangan terlalu berlebihan karena pastinya pertandingan pertama aja kita lawannya Ekuador ya realistisnya adalah bisa untuk mendapatkan poin Dan jangan memberikan beban luar biasa buat mereka. Ya kan? Enjoy aja menghadapi pertandingan, nikmati pertandingan itu lebih enak. Kalau sudah diberikan beban harus begini-begini, kasihan anak-anak ini kan masih muda 16 tahun 17 tahun, tapi kalau bilang kalian main enjoy aja, wah mantap, nikmati permainan ini dengan baik itu. ya kan, passing jangan salah ya kan, pokoknya main dengan determinasi yang tinggi, semangat. Nah, itu kan yang perlu bagi pelatih, melecutkan semangat mereka, mental mereka harus ditumbuhkan, pasti mereka akan bertarung habis-habisan. Gitu. Harus itu yang ditampilkan, menyejukkan ruang ganti. Itu paling enak. Oh iya itu penting banget. Itu paling menentukan di ruang ganti itu. Kalau dia bikin sejuk, anak-anak tuh masuk lapangan dengan tekad luar biasa. Betul. Bagus buat kita. Karena Piala Dunia U17 itu fase development. Fase pengembangan. Ya. FIFA kan bikin 2 lapis kan, 20 sama 17. Itu fase development. 17-nya adalah itu kategorinya kan talented player, pemain berbakat hitungannya. Tapi dia belum mature player. Jadi kalau ada salah, memang tempat yang senior aja masih mungkin salah gitu. Apalagi dia yang masih 17. Karena secara fase dia masih kategorinya talented player. Nah, untuk matang itu di kelompok usia 18 sampai 21. Mereka dalam proses menjadi pemain matang, mature player di 18 ke 21. Sekarang ngomong-ngomong, memang Jerman yang sudah 4 kali juara dunia pernah juara di sini kan belum pernah. Belum pernah. Runner up aja mungkin. Spanyol runner up. Spanyol juga belum pernah. Betul. 2003 Cesc Fabregas pemain terbaik. Ya. Tapi Spanyolnya nggak juara. 2007 Toni Kroosnya pemain terbaik, tapi Jermannya nggak juara. Tapi catat 7 tahun setelah itu. 2003 Fabregas nggak juara. 2010-nya angkat trofi Piala Dunia loh di Afrika Selatan. Toni Kroos 7 tahun sesudahnya angkat trofi loh di Brasil. Betul. Gitu. Di senior ya. Di senior. Iya, Nah, negara-negara yang maju itu tidak melihat Piala Dunia U17 sebagai garis finish. Karena mereka tahu ini proses gitu loh. Maka kalau kita tilik dari konfigurasi juara, yang juara kan Nigeria 5 kali. 5 kali, betul. Brasil 4 kali, ya. Ghana 2 kali, Meksiko juga 2 kali. Jadi ini sebarannya agak merata. Italia aja belum pernah kalau nggak salah.
Iya. Ya kan? Tapi Italia tuh pernah, Francesco Totti pernah ikut di Piala Dunia Iya, U17. Buffon pernah ikut sini. Jadi bagus sebenarnya. Itu yang saya mau bilang Alessandro Del sebagai Piero. fase pengembangan, Fase development. pengembangan, betul. Jangan dituntut itu karena bukan garis finish. Iya. Tapi kok dari tadi Jerman melulu, lu bandingkan Jerman. Apa usahanya Jerman diangkat-angkat tuh? Belum pernah 4 juara. kali Piala Dunia belum pernah juara di sini. Iya, kan ada tim lain yang bisa jadi contoh, kan Spanyol. Spanyol misalnya. Sudah Italia. jadi. Iya, Spanyol, Italia. Inggris juara sayangnya udah kan. Betul. Inggris pernah Spanyol, ya, Italia, 2017. Prancis kan masih bisa. Prancis ada. juara. Iya, gitu. Sekali. Inggris sekali. Foden juara pemain terbaiknya. Iya. 2017. Erling Haaland 2019 kalau nggak salah. Iya. Bukan di sini ya, bukan. Bukan. Di 2020 U20. U20 dia, Ya, U20 dia. Oke. Berarti memang sebetulnya ya tadi sepakat sih ya bahwa memang ya U17 ini bukan ya garis finishnya bukan di U17, bahkan mungkin gue bisa katakan bahwa nanti 10 tahun ke depan itu yang menjadi apa ya, mungkin tolak ukur yang melihat Ini kan dari cikal bagaimana bakalnya progres. mereka. Tapi Iya. nggak pernah linear karena saya kemarin baca apa ya di medsos atau apalah. Ini akan jadi generasi emas tahun berapa? Agak salah sih 35 juga, harusnya 34 kan. 34. tulisnya kan. Piala Dunia kan 34. Tapi itu di situ di berita 35. itu tulisnya 35. Harusnya 34 kan. Iya. Tapi nggak pernah linear. Iya. Contoh Meksiko 2011 juara. 2022 kan nggak bisa apa-apa juga. Iya. Karena kalau hitungan usia kan pasti hitungannya kalau 2011 berapa 17 16, 17. 2022 kan berarti 28. Ya. Apa golden age kematangan itu. Kenyataannya kan enggak. Jadi sepak bola nggak pernah linear hitungan matematika gitu. Tapi mungkin dilihat dengan ini, Tom, apa mental juaranya negara itu, ya kan? Kalau pemain-pemain junior itu seperti Spanyol, kan Fabregas dari situ, Iniesta juga dari situ, Iya. Iker Casillas bahkan 97 ikut di U17. Tapi Makanya ada proses kematangan di negara itu. Mereka punya mental Disebut mental Jerman sama bagus, Spanyol iya. itu. Mereka punya mental Iya. juara Jadi Italia. Swiss juara. 2009 juara tuh 17. Juara Meksiko dunia. 2011. Tapi kan nggak hitungannya 10 tahun lagi pasti juara dunia. Nggak juara dunia juga. Atau 12 tahun lagi lah. Nggak gitu ngitungnya. Nigeria apa kurangnya kan? Betul, 5 5 kali, 3 kali runner up. Ya kan? Nggak juara dunia juga. Ghana nggak juara dunia itu. Jadi memang punya latar belakang Jadi juga negara itu. nggak bisa gitu kalimatnya. Itu buat saya adalah nanti sesat. Oke. Nanti apa? Oke. Salah nangkep bolanya. Hanya negara-negara yang punya mental juara yang Iya. bisa Maksudnya menjadi siapa juara. itu? Ya. Bukan yang kompetisinya bagus Karena, gitu, iya. bukan. Iya, termasuk kompetisinya dan Kompetisi pemain juga mudanya kan kan. berpengaruh Jadi di matang. situ. Saya nggak Jerman, Spanyol misalnya kan, mantap. juara dunia gitu. Langsung kita angkat Jerman misalnya, kan, Jerman, Italia, Spanyol, betul. Inggris, Prancis kan semua negara-negara yang punya mental. Pemain-pemain muda banyak yang lahir, termasuk di U17 nanti kita akan lihat. Karena pada akhirnya tapi prospeknya ke depan bintang bagus. yang di sini yang senior kan, Bang. Iya. Iya. Gitu. Dan akhirnya mereka menjadi juara. Nah, itu yang akan juara nantinya di U17 ya mereka-mereka yang saya sebut tadi. Iya. Itu nggak akan bergeser. Brazil misalnya, itu Jerman, Inggris, Spanyol, gitu misalnya gitu. Kejutan Asia Jepang misalnya. Ya, bisa lah. Cuma sampai di Cuma kejutan. grupnya berat juga nih. Hmm. Tapi belum bahas ke grup ya. Ya, Belum, nanti belum, aja belum. gampang lah itu. Oke. Gitu. Ya balik lagi ya berarti tadi yang Bung Tong sampaikan ya bahwa proses dalam sepak bola itu kan tidak linear. Bahwasanya memang oke kalau Tidak misalkan matematis seperti tidak itu. matematis seperti itu ya. Dan itu pun juga depends dengan bagaimana proses yang berjalan, proses yang berlangsung juga. Akankah memang nantinya dengan U17 ini, let's say kita bisa beranggapan bahwa U17 yang saat ini di Piala Dunia mereka bisa untuk tunjukin perform yang bagus. Yes. Tinggal bagaimana nanti untuk pengembangannya dari tahun ke tahun, apakah memang ini dipantau dengan baik dan mampu untuk bisa terus dijaga secara performance, secara prestasi mereka gitu. Kalau negara-negara yang maju pasti seperti yang Anda katakan, pasti akan dijaga karena kompetisi mereka kan bagus. Baik di youth Kembali sampai ke klub. mereka kembali ke klub bagus. Di junior juga kompetisi bagus, ya. kan? Iya. Jadi mereka tertata dengan bagus sehingga prospeknya tuh jalan terus. Ya, mulai dari Brasil, Spanyol, Jerman kan bagus semua kompetisi dari usia mudanya terus sampai ke U20, U23 sehingga mereka prospek untuk juara dunia itu terbuka. Ya mudah-mudahan kan setelah U17 nanti jadi batu loncatan agar nanti ada kompetisi usia muda yang berjalan dengan baik. Termasuk di kita Di itu. Indonesia. Setelah Piala Dunia ini Betul. nanti ada kompetisi U17 mungkin ya U20. Harapannya seperti itu. Itu yang paling penting. Setiap musimnya ada gitu. Harus ada memang. Harus ada. Sekarang kan nggak punya kompetisi usia muda yang bagus. gitu. Ada udah jalan. Iya. kok. U17. EPA udah ada, Bung. Ya, tapi kan kompetisi seluruh Indonesia yang terperlu kan bisa bagus semua gitu. Sama seperti Liga 1 gitu kan, bisa tuh Liga 2 gitu loh. Ya mudah-mudahan ya kita kan tetap Mudah-mudahan, betul. harus positif lah untuk bisa melihat ini bahwa dengan Piala Dunia ini akan menjadi suatu
hal yang baik bagi kita ya untuk memajukan sepak bola kita. Iya, Kan apalagi efek sepak bolanya jangan Iya. cuma buat generasi ini. Betul. Generasi ini sih kan udah beruntung. Iya. Pasca ini kan mereka harusnya masuk ke klub, kompetisi, situasi lingkungan yang sehat lah Betul, gitu. betul. Kompetitif. Tapi harusnya men-trigger generasi berikutnya. Ya itu tadi bentuknya kompetisi, Kompetisi bla lah. bla bla bla, development. Iya. Penting itu. Jadi efek dari Piala Dunia ini apa? Men-trigger pengembangan sepak bola Indonesia. Itu yang sangat penting sebetulnya, men-trigger untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Iya. Jadi biar nggak tanggung, biar nggak setengah-setengah semuanya. Iya dong. Betul. Itu penting banget soalnya. Nah, kemudian juga kalau misalkan untuk kita bicara untuk persaingan nih di setiap grupnya yang ada. Kan Indonesia tadi kita bahas ya, Warga Bola Plus 62. Harapannya ya semoga lawan Ekuador tadi yang gue pengen sampaikan bisa 1 poin, menang lawan Panama. Semoga ya. Semoga. Iya. Optimis dulu lah kita. 1-3-1 berarti 5. 1-3-1 Oh, enak tuh. Enak Kalau Satu, lima tiga, sih. satu. Wah. Iya kan? Iya. Kalau 5 paling tidak. Hitungan matematis optimis 1-3-1 kan. Iya. Kalau 5 minimal runner up sudah di tangan minimal sebenarnya. Bisa juara grup juga. Peringkat 3 aman. Wah, udah aman 4 aja bisa aman kok kita. Gitu kan. Iya, makanya. Apalagi kita dapat 5. Ya, semoga. Ya hitungan optimisnya itu aja. 5 bisa nggak? 5 poin. 5 poin. Iya. Makanya pertandingan pertama Betul. Menentukan. Menentukan. gitu kan. Kalau tadi yang disampaikan Papi Ropan, seandainya kalah 80% berarti untuk Bahaya. lolos itu bahaya lah. Bisa Ini dibilang kan soal mental anak-anak masih muda. Begitu kalah apalagi kalau dengan skor telak misalnya 3-0, 4-1 kan secara mental mereka bisa aja. Oke. Terpukul juga kan untuk bisa menatap padahal kita bisa menang sebenarnya melawan Betul, Panama. betul. Tapi lebih enak kalau kita draw. Iya. Apalagi kalau kita menang melawan kejutan. Oh, iya. Menang melawan Ekuador. Lolos 90% lolos. Hmm. Lolos itu menurut saya. Menang ya. Ada Apalagi yang kejutan. mainnya di Kota Pahlawan ya, Iya. Surabaya. Iya. BBT. Tuh. Menang lawan Ekuador saya yakin lolos walaupun masih ada 2 pertandingan ya. Lolos. 3 poin, Bos. Iya. 3 poin di kantong. Tinggal cari draw. Nggak usah jauh-jauh. Draw sama Panama, draw sama Maroko aman. Asal menang. Ya, Itu yang kita tunggu. Iya sih. Itu yang kita tunggu ya. Amin. Ya intinya untuk adik-adik U17 semoga bisa untuk menikmati tadi yang Iya. disampaikan oleh Iya. Papi Ropan ya. Iya. Enjoy the game. Betul. Kemudian perlu juga diberikan dukungan yang realistis juga untuk Warga Bola Plus 62 Iya. agar nantinya juga kalau seandainya pun misal belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya udah nggak apa-apa, yang penting pengembangannya, perkembangan nanti ke depannya gitu untuk usia muda di Indonesia bisa maju. Nah, kita membahas terkait dengan peta persaingan yang ada di Piala Dunia U17 nih. Kan ada beberapa negara-negara Eropa di sana yang juga pastinya kita tunggu-tunggu gitu kan. Salah satunya Spanyol, kemudian juga ada Jerman gitu. Bagaimana Papi Ropan dan juga Bung Toel melihat persaingan yang ada di Piala Dunia U17 yang tentunya Indonesia menjadi tuan rumahnya? CONMEBOL Brasil Argentina lah Iya. ya. Afrika Eropa ya Jerman, Spanyol kuat. Afrika Senegal kuat. Betul. Lalu Ada Burkina Faso ya? Burkina Faso juga. Mali ya mereka ya? Mali, Maroko. Maroko. 4 ya? Ya. Mereka ya? Senegal, Burkina Faso, Mali, Maroko. Iya, ada 4 mereka. Ya cukup tradisional lah kekuatan itu ya. Iya. Terlepas Nigeria sama Ghana nggak ada. Let's say ini Senegal lah kita unggulkan. Ya. Betul. Senegal. Asia, Jepang, Korea lah. Jepang, Korea. Yap. Jepang, Korea, Asia. CONCACAF, Meksiko, Termasuk salah satu dengan Panama. sama Amerika lah. Amerika. Amerika lah. Amerika bahkan sudah datang pertama kali kan, datang lebih dulu. Amerika sama Meksiko kalau zona CONCACAF. Kanada, Panama ya kita anggap nggak terlalu Iyalah, lah. betul. Walaupun Kanada progres sih beberapa tahun terakhir. Latin, Latin Selatan tadi ya itu. Brasil, Argentina. ya kan? Termasuk ada Ekuador ini kan, Brasil juara bertahan tuh. juara bertahan. Brazil ya betul. Iya, 2019 Ecuador kan. kuda hitam. Udah Nah, hitam. Nah, itu. Ya. Ini seru sih sebetulnya. Brazil satu grup dengan Inggris di sana. Dan Brasil, Inggris tapi dua-duanya pasti bisa dua-duanya lah bisa ya. lolos. Bisa. Kan duanya lawan kurang begitu bagus kan? Iya, Iran. Dari Iran ya? sama itu ya, sama dari Oceania ya, Iya. grup itu. Betul. Gitu. Berarti memang kalau seandainya itu kita lihat ya dari grup A sampai dengan grup F, Indonesia kan ada di grup A nih, Warga Iya. Bola 62 ya. Iya. Indonesia bersama dengan Ekuador, Maroko, Panama. Kemudian di grup B di sana ada Kanada, Iya. Mali, Spanyol, Uzbekistan. Spanyol lah Mali satu. itu. Iya. Satu Spanyol udah pastilah. Juara grup lagi. Ya toh? Juara grup. Ya oke terus. Ya, kemudian di grup C itu ada Brazil, Inggris. kemudian juga ada
Kaledonia Baru. Nah, udah berhasil Inggris punya itu. Ya. Ya. Kaledonia Baru. Lalu di grup D. Nah, ini seru juga. Warga bola plus 62 ya. Argentina U17, Jepang U17, Polandia, Rame tuh. Itu grup keras. Senegal. Ini keras Senegal. banget nih grup Keras D. itu. Sama Polandia kalau nggak salah. Sama Polandia itu. Tapi Argentina lah satu ya. Salah satu. Argentina, Senegal, Jepang. Iya, ada Semoga Polandia kan. Jepang lolos ya. Bagus ada Jepang lah. Bagus Jepang loh. Jepang bagus. Untuk mewakili Asia kan. Ya semoga Jepang bisa lolos. Grup E. Grup E ada Burkina Faso, Perancis U17, Korea Selatan, Amerika Serikat U17. Prancis satu. Prancis satu. Nah, tergantung Amerika Korea. ini sama Korea nih. Iya. Amerika sama Korea kita tunggu. Iya, Ya kita lebih senang kalau Korea lolos kan. betul. Dari Asia dong. Dan bukan hal yang baru kan, dia pernah ke final juga. Iya. Korea lah kalau kita lebih enak gitu. Ada terwakil. Lalu untuk yang di grup F, ini juga seru sih sebetulnya grup F ya. Udah pasti Jerman satu tuh. Jerman, Meksiko, Selandia Baru, Venezuela. Jerman Meksiko. Jerman Meksiko itu. Jerman Meksiko itu. Jerman Meksiko. Tanpa menganggap enteng Venezuela sama Selandia Baru ya. Jerman juara Eropa. Mantap. Juara Eropa kemarin. Iya, U17 kalahin Prancis di final. Iya. Iya. Jerman. Keren. Jadi Venezuela layak pantas lah. Terkenal Miss Universe kan. Jadi the beautiful football Venezuela. Iya. Itu negara Makanya. penghasil itu. Jadi Iya. ya tetap lah itu Jerman sama Meksiko. Jerman Meksiko lah yang di Meksiko udah 2 kali juara dunia itu. Iya, makanya. Ini seru nih soalnya. Seru banget. Pokoknya setiap grup ini seru. Tadi juga sebetulnya ada satu grup yang cukup keras ya. Warga bola plus Jepang. 62 itu adalah grup yang melibatkan Jepang, Argentina, Polandia, Senegal. Kalau grup penuh harapan, doa dari kita adalah grup apa pastinya ya? Indonesia ada di sana. Ekuador, Panama, grup yang harus ada doa sana. Maroka. Betul. Doa dong. Betul. Iya. Doanya harus mengalir terus ya. Hei. Intinya untuk warga bola plus 62 jangan lupa untuk ramaikan Piala Dunia pertama Iya. kalinya di Indonesia nih ya, Piala Dunia U17 yang akan berlangsung nantinya tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Dan turnamen ini sendiri nanti akan digelar di 4 venue, Stadion Kebanggaan-Kebanggaan Indonesia lah ya. Ya. Walaupun memang nggak jadi openingnya di JIS, padahal gue udah siap banget openingnya di JIS, tapi di GBT nanti ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti 4 venue-nya sudah ready di sana. Mulai dari Jakarta International Stadium, Ya. Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan juga Stadion Gelora Bung Tomo. Openingnya di sana. Ya 10 November tuh James. Iya. Karena 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Jadi Pas disesuaikan banget pas di 10 November. Iya. Mudah-mudahan kita menang di 10 November itu kan. Kadonya. Hari Pahlawan, kadonya di Iya. situ. Begitu. Makanya, nah kalau untuk Bung Ropan dan juga Bung Towel nih, selain nonton timnas, pasti kan ya kita berharapnya nanti dari Bola Plus 62 nanti kita liputan di sana ya. Begitu ya? Iya, setiap Bola pertandingan Plus 62. timnas gitu. Iya. Tapi selain nonton timnas nih, tim mana lagi yang mungkin pengen ditonton Bung Towel, Bung Ropan? Ya pasti Indonesia lah. Saya mungkin akan ke Surabaya. Memberikan support dan dukungan. Bareng lah kalau begitu. Iya dong, mesti ada Jerman, Surabaya. Jerman kan sudah pasti lolos kan. Nanti berarti kalau udah kalau dia sudah di fase 16 gugur, besar, 16 8 besar, besar, baru kita baru kesana. ya, Jerman akan ke JIS kan, baru kita nonton di JIS gitu. Oh ya, cakep banget. Cakep ya? Bener. Itulah gitu. Kita boleh lah janjian. Kalau Bung Towel nih, Bung Towel. Jadi ini kan kesempatan langka Ya. Piala Dunia di negeri kita. Ya. Jadi ada istilah witnessing history is priceless. Jadi menjadi saksi sejarah itu tidak ada nilainya. Iya. Sangat bernilai lah. Tak ternilai, sorry. Terjemahannya. Jadi kalau kita bisa ada nonton pertandingan ya memang rencananya sudah diundang-undang sama teman-teman di Surabaya nonton opening itu. Iya. Ya, iya dong. Kita di Ini sana baru. kita ngopi-ngopi Jadi lah. kebetulan jangan. teman-teman Iya. juga udah ngundang. James ke sana kan? Kita Tanggal 10. ke sana 10 November. Plus Itu 62. satu. Bola Plus 62 juga nanti ditunggu Nanti di buat WA nanti di Iya, ya Fet. Ditunggu nanti. Jangan sampai Ya, saya baca Fet. 3 kali, Fet. Iya. Yang lainnya yang harus ditonton. yang lainnya mungkin yang ditunggu Brasil sama Bung Towel. Inggris di JIS. JIS dong Brasil Inggris di JIS. Iya. Sama yang di Jalak Harupat karena di sana Benar. ada Ada Jepang, Jerman. Argentina, Ada Jerman juga di sana. ada Jerman, Meksiko. Iya. Wah, Betul. itu tim yang menarik untuk dilihat. Betul. Saya Spanyol dan grup nanti aja deh yang pas di Spanyol di 16 manahan besar tuh? aja. Spanyol udah lolos kok. Iya, nanti tunggu di 16 16 besar aja kalau Iya. Spanyol. Iya. Meksiko, Jerman di Harupat, Iya, Jepang, iya. Argentina di Jalak Harupat, Betul. Indonesia, Ekuador, GBT, Brasil
Bahasa Inggris di Jazz. Yes, bahasa Inggris Keren itu tuh. perlu tuh nonton tuh bahasa Inggris. Iya. Cuma yang juara James sama R66 nonton. R66 nanti paling di JIS. Yes. Ya, di JIS baru nanti berangkat ke GBT. Pastilah. Pengen jadi saksi. GBT dulu dong. Oh iya, James. GBT dulu benar 10 November. Nanti terakhir final di Solo ya, kita saksikan sama-sama Jerman Iya. tuh. Jerman Spanyol. Betul. Itu yang undang Bung Ropan kalau Ya, ke ya. Solo. Wah, Solo. mantap. Solo dong. Solo final juga di sana kan? Di sana. Hebat banget ya Solo. Semifinal sama final, iya. Final. Hebat loh Solo Nah, itu. Jerman luar Spanyol biasa. itu di final. Sedap. Keren Solo. Aduh, mantap. Dua-duanya tim yang ingin pertama kali juara. Iya, itu maksudnya itu. Iya. Iya, bukan karena Jerman sama itu Oke. juara harus Mantap. juara gitu. Ini mantap banget nih ya pokoknya. Bung Toel, Ya. Bung Ropan, Ya. nanti kita pokoknya sampai jumpa di stadion. Kita nyetak Siap. bareng ya Siap. buat Piala Dunia U17. Nah, buat warga Bola Plus 62 juga harus nonton dong. Jadi buruan beli tiketnya di fifa.com/tickets. Harganya juga sangat-sangat terjangkau. Udah pada tahu belum Bung Toel? Bung Ropan harganya? Coba ini Karena mau ajak keluarga ini. kan ada tiket keluarga kan nanti kan? Ada Mantap, untuk keluarga mantap. kan? Nah, Karena ini Piala Dunia tuh. Iya. Iya, gua mau Sambil kasih tahu dengerin juga. lagunya itu gimana? Gitu-gitu. Ini nanti ada joget-jogetnya nanti ya. Begitu Ada ya? lagunya Oh, iya, gitu. Wika Salim, lagu Wika Salim, iya. Sama lagu Glorious nanti Glorious juga kan akan sudah resmi di-play. kan? Iya. Dari udah U20 pindah ke U17 ya? Benar. Woi. Iya. Tapi ada bagus yang pergeseran. begitu-begitu itu. Bagusan gini. Iya. Gitu kan. Iya. Udah kayak ini ya, logo partai. Untuk WhatsApp grup di JIS dan juga di si Jalak Harupat harganya itu murah banget ya. Mulai dari 360.000 untuk kategori 2 dan 600.000 untuk kategori 1. Oh, Bung Toel, iya, Bung iya, Ropan. iya, Harganya ini tuh untuk menyaksikan 6 match day di sana. Itu selama penyisihan ya. Yes, selama penyisihan. Penyisihan di Betul. JIS. Oke. Terus habis itu untuk sementara nih ya, untuk menyaksikan 3 matchday di Stadion Manahan bisa didapatkan juga oleh warga Bola Plus 62 dan kita mungkin nanti yang tertarik ya untuk nonton ya. Itu dengan harga 180.000 untuk Iya, kategori kategori 2 dan 300.000 untuk kategori 1. Untuk openingnya sendiri bisa didapatkan dengan harga 400.000 untuk 2 tiket kategori 2 atau 800.000 untuk 2 tiket kategori 1. Wah, ini bisa, ini wajar lah ini karena opening kan jadi agak tinggi. Iya. Tiketnya. Nah, Tapi dua itu kan? Untuk 2 tiket Iya, iya, 800. tiket. Berarti 400 itu. 400. Betul, Kategori betul, satu. betul. Masih terjangkau lah. Iya, iya. terus habis itu kalau misalkan untuk keluarga ini kan pasti cocok banget buat. Oh di luar Iya. di luar tadi. Ini Iya, di ada luar lagi. keluarga, ada Ini keluarga. Harga lain lagi. Ada lagi, iya. ini ada lagi nah. Ini kalau seandainya untuk libur kan pas banget, apalagi bareng sama keluarga, family time bareng Iya. lah gitu ya. Ini gelaran event Piala Dunia 17 ini menyediakan paket keluarga juga, berlaku untuk 2 atau 4 orang. Harganya lebih hemat, Bung Toel, Bung Ropan ya. Nonton lebih seru. Jadi buruan, dapatkan tiketnya. Sekarang kita bisa lanjut lagi untuk mendoakan timnas Indonesia ya. Jadi kalau misalkan iya. kita nonton, Indonesia menang nanti. Jadi yang keluarga lebih murah itu. Keluarga lebih murah. Keluarga lebih murah ya. Lebih murah. Lebih murah Bisa dapat keluarganya. 2 sampai 4. Yes. 4 tiket. Iya. Pokoknya untuk warga Bola Plus 62 juga sama, yang berkeluarga juga bisa langsung aja. Pokoknya intinya tiketnya bisa didapatkan di fifa.com/tickets. Dicek aja di sana. Pokoknya promonya banyak. Mantap. Terakhir nih, sebagai penutup kita di perjumpaan yang sudah lama sekali ini, kita nanti 4 bulan. Terkait dengan persiapannya, tadi kan kita udah ngomongin Indonesia U17, Coach Bima Sakti, kemudian juga masing-masing grup. Nah ini untuk persiapannya yang terakhir, karena kan memang ini adalah hajatan yang sangat ditunggu ya. Piala Dunia U17 gitu. 4 stadion sudah ready dan kabarnya juga untuk JIS kan kalau terakhir kita ngebahasnya soal rumput ya. Tapi kan kayaknya Nggak rumputnya usah lah, sudah aman itu. udah aman lah gitu. Udah bukan waktunya rumput lagi Udah sekarang. bukan waktunya rumput, benar. Apalagi nanti juga kita akan kemungkinan besar ya kita akan melihat juga secara langsung penggunaan dari VAR Iya. di Piala Dunia U17. Nah, ini buat warga Bola Plus 62 mungkin yang selama ini kayak pingin lihat VAR kayak gimana, datang langsung nonton seperti apa ya. Karena VAR itu kan akan dipakai juga rencana kan? Untuk Iya. di Liga 1 ya. Iya. Liga 1. Februari. Pakai 2024. Iya, pakai VAR. Memangnya Timeline-nya Indonesia Februari kan? Sudah bagus. Februari 2024. Oh, sudah. Memangnya wasit Indonesia sudah bagus nih. Ya kita kurang tahu kalau itu kan harus dididik lagi, harus ada pembinaan lagi gitu kan. Karena kan tidak mudah untuk bisa mengoperate Oke. VAR kan. Iya, Semoga iya. Piala Dunia ini berlangsung dengan meriah karena Ketua Umum Erick Thohir kan sudah mengatakan harus lebih meriah apalagi di Gelora Bung Tomo ya. Betul. Biar betul. kita lebih bagus, lebih enak buat Iya, kita. iya, Dan penonton dan stadion juga harus penuh lah. Ya kan? Kalau nggak ada yang nonton Jadi satisfying lah dengan iya, jangan jangan cuma Indonesia yang penuh, ya. Oke. Stadion lain harus penuh juga. Makanya kan tiketnya nggak terlalu tinggi. Iya, Bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Itu yang paling utama gitu, James.
dari Bung Toel bagaimana? Mungkin juga sekaligus nih ngajak warga Bola Plus 62 karena kan memang Iya ya dong. kita kan pengennya dengan Piala Dunia U17 ini buat teman-teman warga Bola Plus 62 juga nonton ketika di JIS ada pertandingan apapun itu nonton ke sana. Karena Iya. kan memang ini seru banget lah kita bisa ngelihat talenta-talenta muda yang ada di Piala Dunia gitu. Di Iya. Jelak Harupat, Manahan Solo, Bung Sebagai Toel insan juga. bola, ini kan Piala Dunia pertama. Ya. Saya termasuk beruntung, artinya generasi saya beruntung kan, Papi Ropan beruntung bahwa Piala Dunia menghampiri negeri kita kan beruntung. Jadi ya itu tadi, jadi saksi sejarah langsung lah, Ya. nonton langsung. Kebetulan memang sudah ada rencana juga, teman-teman di Surabaya sudah mengundang untuk hadir di sana. Ya. Karena itu tadi, kalau secara ungkapannya menjadi saksi sejarah itu tidak ternilai gitu loh. Jadi saya berharap dalam hitungan hari ini sampai kick off atau seterusnya selama pelaksanaan atmosfernya lebih dinaikin lagi lah. Oke. Ya kan maksudnya atmosfernya. Betul. Lewat theme song, lewat apapun. Lewat jogetan juga. Kamu lah, Cem. Iya. Iya. Jogetan seru banget. Jadi atmosfernya dinaikin lagi kan? Iya. Biar makin terasa. Sampai menuju kick off tanggal 10. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, meriah juga atmosfer dari Piala Dunia U17 di Indonesia nanti. Aman, tertib. Iya. Aman, tertib, kemudian dicintai juga kan karena memang ini kan semua pasang mata penikmat sepak bola dunia kan pasti tertuju pada Indonesia nih. Dan kita menjadi tuan rumah yang bagus, yang baik buat peserta dari luar. Itu yang paling penting kan. Yes, Tuan rumah yang sukses, yang berhasil. Amin. Tapi termasuk juga dengan tim nasional kita yang U17 dong. Pasti. Jangan cuma jadi tuan rumah yang bagus, berhasil kalau tim kita nggak lolos kan agak ada sedih juga bagi James toh. Benar. Tapi kalau kita lolos kan wah enak banget. Iya sih. Lolos ke fase gugur, waduh enak banget James. Happy gitu. Iya. Gitulah. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini nyampe juga ya ke Iya. pemain-pemain 17 dan mereka bisa punya motivasi, kemudian juga bisa untuk memupuk mental agar nantinya ketika proses berkembangnya usia mereka juga terus bisa berjalan dengan konsisten apa yang mereka sudah tunjukkan nanti di atas lapangan pada gelaran Piala Dunia U17. Thank you, Papi Ropan. Terima kasih banyak, Bung Toel. Terima kasih banyak ya. Semoga nanti kita ketemu lagi bukan 4 bulan ke depan ya, tapi Jangan. ya 1 Iya. bulan 3 kali lah. Iya. jangan Satu bikin bulan kaget empat kali dengan gitu. WA aja bikin kaget juga. Waduh, benar nggak nih? Terima kasih juga untuk warga Bola Plus 62 yang pastinya juga dari kemarin nungguin Bola Plus 62 yang ada di R66 Sport. Tapi juga di sini gue mau ingetin jangan lupa untuk kasih like, komen dan juga subscribe karena dengan banyaknya subscribe nanti bisa untuk mendulang pundi-pundi Bola Plus 62 bisa hadir lagi pastinya ya buat kita bisa kumpul lagi. Kalau begitu kita bertiga pamit sampai jumpa dan pastinya salam Bola Plus 62. Bye bye.